Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Pada dua video sebelumnya kita belajar mengenai asal-usul jiwa manusia. Teori pertama mengenai pre-existence dan yang kedua tradusianisme. Pada kesempatan video ini kita akan mempelajari tentang teori kreasionisme. Secara sederhana, kreasionisme adalah keyakinan bahwa Tuhan menciptakan jiwa untuk setiap tubuh yang diciptakan. Kreasionisme ini merupakan respon terhadap dua teori lainnya. Yang pertama adalah pemahaman Origen tentang pre-existence, dan yang lainnya adalah tradusianisme. Demi memahami kreasionisme, ada gunanya mengingat kembali ajaran tradusianisme, yaitu keyakinan bahwa jiwa manusia disebarkan melalui perantara manusia lainnya, dalam hal ini adalah orang tua, dan bahwa jiwa dihasilkan dalam janin sama seperti tubuh dihasilkan. Pandangan kreasionisme ini merupakan pandangan yang populer di kalangan Katolik dan Reform. John Calvin memegang teori ini. Sebagian teolog Reform modern juga mengadopsi teori ini, misalnya Louis Berkhof dan Wayne Grudem. Menurut teori kreasionisme ini, jiwa manusia diciptakan langsung oleh Allah pada saat sperma dan ovum bertemu atau dalam proses kandungan. Keberadaan jiwa bukanlah sekedar hasil reproduksi alamiah. Bukan hanya jiwa, seluruh keberadaan manusia, elemen fisik maupun non-fisik, merupakan ciptaan Allah. Argumen utama untuk kreasionisme adalah beberapa teks Alkitab yang secara eksplisit mengajarkan bahwa jiwa berasal dari Allah. Pengkhotbah 12 ayat 7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Lalu dalam Yesaya 57 ayat 16, padahal akulah yang membuat nafas atau jiwa kehidupan. Tuhan menciptakan nafas dan nyawa kepada manusia dalam Yesaya 42 ayat 5. Lalu dalam Zakaria 12 ayat 1, firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Allah disebut sebagai Bapa segala roh dalam Ibrani 12 ayat yang 9, yang berarti Dia adalah sumber dari segala roh. Alkitab tidak hanya menyatakan bahwa jiwa manusia berasal dari Dia, seluruh manusia pun diciptakan oleh Dia. Daud mengakui bahwa Tuhanlah yang membentuk buah pinggang dan menenun dia dalam kandungan. Mazmur 127 ayat 3. Ayub mengatakan bahwa Tuhanlah yang membuat dia dan orang-orang lain dalam kandungan. Ayub 31 ayat 15. Bapak Gereja Lucius Lactantius memegang teori ini, kreasionisme, karena menurutnya tubuh bisa melahirkan tubuh, tetapi jiwa tidak bisa melahirkan jiwa. Demikian juga dengan Calvin memilih teori ini. Berkhof lebih memilih teori penciptaan kreasionisme ini karena karya penciptaan Allah dalam menciptakan jiwa adalah sebagai suatu yang erat hubungannya dengan proses natural dalam kelahiran setiap individu. Wayne Grudem juga menyatakan bahwa Alkitab lebih banyak memberikan data bahwa jiwa diciptakan oleh Allah sendiri. Contohnya terdapat dalam Mazmur 127 ayat 3 yang mengatakan bahwa manusia adalah hadiah dari Allah. Demikian juga Yesaya yang mengatakan bahwa Allah memberi nafas kepada orang-orang di dunia dan roh bagi mereka yang berjalan di dalamnya.
Bila kita menggunakan penalaran, setiap jiwa memiliki nasib yang sama-sama memiliki pre-existing matter. Bukan hanya Adam, tetapi semua manusia akan kembali kepada tanah. Bila memiliki nasib yang sama, maka memiliki sumber yang sama. Ini adalah penalaran dari kreasionisme. Tidak ada perbedaan Adam maupun manusia lainnya. Tubuh dan jiwa memang satu kesatuan, tidak terpisah dan sama. Tetapi ada ordo di dalamnya. Ordo jiwa lebih di atas daripada ordo tubuh. Nyawa diperdebatkan filsuf, apakah simple atau tidak? Filsafat mengatakan simple, jadi tidak mungkin keluar dari nyawa yang lain. Penolakan dari teori ini adalah apakah Allah masih melakukan penciptaan hingga saat ini? Bagaimana dengan Kejadian 2 ayat 2, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaannya yang dibuatnya itu? Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Jawaban dari pemegang teori kreasionisme adalah di dalam Kejadian 2 ayat 2-3, pekerjaan penciptaan di sini menggunakan istilah bara, penciptaan awal. Ayat ini bukan dimaksudkan bahwa Allah berhenti mencipta, melainkan dalam hal mencipta, Allah mencipta bukan sesuatu yang baru. Creation ex nihilo. Di dalam Yohanes 5 ayat 17, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sehingga kita dapat mengetahui Allah tetap bekerja sampai sekarang. Baik tradusianisme maupun kreasionisme, keduanya sepakat bahwa jiwa belum ada sebelum konsepsi. Alkitab nampaknya mengajarkan hal ini dengan jelas. Jiwa manusia tidak ada sebelum manusia itu dikandung. Apakah Allah menciptakan jiwa pada saat konsepsi? Atau Allah mendesain proses reproduksi manusia untuk juga menghasilkan jiwa? Allah lah yang bertanggung jawab untuk penciptaan setiap jiwa. Agustinus dari Hippo ragu-ragu antara kreasionisme dan tradusianisme, sementara Jerome mengutuk tradusianisme dan berpendapat bahwa kreasionisme adalah pendapat gereja. Agustinus berusaha menyelaraskan pernyataan dalam Kejadian 2 ayat 2, yaitu pada hari ke-7 Allah menyelesaikan pekerjaan yang telah ia kerjakan. Ia beristirahat pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah ia lakukan. Dengan kutipan Jerome atas Yohanes 5 ayat 17, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Kreasionisme mempunyai permasalahan juga mengenai jiwa yang baru diciptakan. Mungkin jiwa yang sempurna yang ditempatkan dalam tubuh yang penuh dosa. Apakah jiwa menjadi berdosa karena menyatu dengan tubuh dalam rahim? Bagaimana dengan jiwa Kristus? Kreasionisme dengan mudah menjelaskan jiwa Kristus yang sempurna. Tubuh berasal dari Maria, tetapi jiwa berasal dari Tuhan. Jiwa yang baru diciptakan dan langsung rusak merupakan masalah bagi teori ini. Hal ini menjadikan Allah sebagai pencipta dosa secara tidak langsung. Namun, jika Tuhan menciptakan jiwa yang rusak dan menempatkannya di dalam tubuh, maka Tuhan adalah pencipta langsung dosa. Jawabannya mempunyai kesulitan. Setiap jiwa diciptakan sempurna dan jatuh ketika ditempatkan dalam tubuh, atau Tuhan menciptakan jiwa yang jatuh dan menempatkan mereka dalam tubuh yang jatuh. Dalam kreasionisme, Adam adalah perwakilan umat manusia atau perjanjian. Dari ketiga teori yang sudah kita bahas dalam seri asal-usul jiwa manusia, teori pre-eksistensianisme jelas salah. Tetapi ajaran tradusianisme dan kreasionisme mempunyai dasar yang sama-sama kuat, sehingga sukar dibuktikan secara jelas
yang mana yang benar. Agustinus tidak bisa menentukan yang mana yang benar. Martin Luther berpegang pada tradusianisme. Calvin berpegang pada kreasionisme. Ini terlihat langsung, misalnya dalam tafsiran Calvin tentang Yohanes 3 ayat 6, di mana Calvin berkata, "The soul is not begotten by human generation." Jiwa tidak diturunkan oleh kelahiran. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.